Assalamualaikum teman-teman, jangan lupa untuk subscribe ya. Mari kita telaah lebih lanjut teori tentang Rayleigh dan Gaban bertemu untuk merencanakan dukungan bagi Monkey D. Luffy. Baik secara langsung maupun tidak langsung. Sinergi pengalaman dan kekuatan, Rayleigh dan Gaban, sebagai dua mantan kru terkuat Raja Bajak Laut, memiliki pemahaman mendalam tentang tantangan yang dihadapi di Grand Line dan cara mengatasinya. Pertemuan mereka akan menjadi kesempatan untuk menggabungkan pengalaman dan perspektif mereka dalam merumuskan strategi dukungan terbaik untuk Luffy. Potensi bentuk dukungan, bantuan langsung di Elbaf. Gaban mengingat keberadaannya di Elbaf. Gaban memiliki posisi strategis untuk memberikan bantuan langsung kepada Luffy dan krunya selama mereka berada di Pulau Para Raksasa. Ini bisa berupa bantuan dalam menghadapi ancaman lokal, melawan raksasa yang bermasalah, makhluk buas, atau pihak luar yang memusuhi topi jerami. Bimbingan dalam budaya dan adat Elbaf, membantu Luffy dan krunya berinteraksi dengan para raksasa secara efektif dan menghindari kesalahpahaman. Menyediakan sumber daya atau koneksi. Memanfaatkan jaringan atau pengetahuan lokalnya untuk membantu topi jerami mendapatkan apa yang mereka butuhkan. Nasihat strategis dari jauh, Rayleigh, dengan kebijaksanaan dan pengalamannya, dapat memberikan nasihat strategis yang berharga kepada Luffy tanpa harus terlibat langsung dalam setiap pertempuran. Ini bisa berupa mengidentifikasi potensi ancaman, menganalisis situasi global dan memperingatkan Luffy tentang bahaya yang mungkin datang, menyarankan rute atau aliansi. Berdasarkan pengetahuannya tentang peta dunia dan kekuatan politik, Rayleigh dapat memberikan saran tentang jalur terbaik atau sekutu yang berguna bagi Luffy. Memberikan wawasan tentang musuh, berbagi informasi tentang kekuatan, kelemahan, atau taktik musuh yang mungkin dihadapi Luffy, misalnya, Angkatan Laut, Yonko lain. Informasi krusial. Keduanya mungkin memiliki potongan informasi penting yang berbeda yang dapat membantu Luffy dalam perjalanannya. Lokasi Poneglyph atau petunjuk ke Laut Tale. Sejarah dunia atau kebenaran tentang abad kekosongan. Informasi tentang musuh atau sekutu potensial. Sumber daya. Mereka mungkin memiliki akses ke sumber daya yang dapat membantu Luffy. Kapal atau perlengkapan. Meskipun kecil kemungkinannya, mereka mungkin memiliki akses ke aset yang bisa berguna bagi topi jerami. Koneksi dengan pihak yang dapat membantu. Mereka mungkin dapat menghubungkan Luffy dengan sekutu yang kuat atau orang-orang dengan pengetahuan khusus. Bertindak sebagai pelindung dari jauh, Rayleigh, meskipun tidak aktif bertarung di setiap kesempatan, dapat bertindak sebagai pencegah bagi pihak-pihak yang mungkin mencoba memanfaatkan ketidakhadiran atau kelemahan Luffy. Reputasinya saja sudah cukup untuk membuat beberapa musuh berpikir dua kali. Skenario pertukaran pikiran, dalam pertemuan mereka, Rayleigh dan Gaban mungkin akan menganalisis situasi Luffy saat ini, membahas tantangan di Elbaf dan potensi bahaya di depan. Mengidentifikasi kebutuhan Luffy. Menentukan jenis dukungan apa yang paling dibutuhkan Luffy dan krunya. Membagi peran, Gaban fokus pada bantuan langsung di Elbaf, sementara Rayleigh memberikan dukungan strategis dari jauh. Berbagi informasi yang relevan, menggabungkan pengetahuan mereka untuk memberikan gambaran yang lebih lengkap kepada Luffy, langsung atau melalui perantara. Kesimpulan teori, pertemuan antara Rayleigh dan Gaban untuk merencanakan dukungan bagi Luffy akan menjadi momen penting yang menunjukkan bagaimana generasi lama berinvestasi pada masa depan. Sinergi antara bantuan langsung Gaban dan nasihat strategis Rayleigh akan memberikan keuntungan besar bagi Luffy dalam perjalanannya menuju Laut Tale dan dalam menghadapi tantangan yang lebih besar di era baru bajak laut. Pertukaran informasi dan sumber daya di antara mereka juga akan menjadi aset tak ternilai harganya bagi sang calon Raja Bajak Laut. Assalamualaikum teman-teman, jangan lupa untuk subscribe ya. Mari kita telaah lebih lanjut teori tentang Rayleigh dan Gaban bertemu untuk membahas peran mereka dalam membantu Luffy mencapai Laut Tale. Pengetahuan para mantan kru Raja Bajak Laut. Sebagai anggota inti Bajak Laut Roger, Rayleigh dan Gaban adalah dua dari sedikit orang di dunia yang pernah mencapai Laut Tale dan mengetahui kebenaran tentang abad kekosongan serta harta karun One Piece. Pengalaman ini memberi mereka pemahaman yang unik tentang perjalanan yang diperlukan untuk mencapai pulau legendaris tersebut, termasuk rintangan, petunjuk, dan mungkin langkah-langkah spesifik yang harus diikuti. Potensi informasi yang mereka miliki, petunjuk terakhir Poneglyph, mereka mungkin mengetahui lokasi Poneglyph terakhir yang diperlukan untuk memetakan jalan ke Laut Tale atau memiliki pemahaman tentang bagaimana menafsirkan semua road Poneglyph secara bersamaan. Kondisi atau ujian terakhir.
Mungkin ada kondisi atau ujian terakhir yang harus dipenuhi sebelum seseorang dapat mencapai atau mengakui harta karun di Laut Tale. Rayleigh dan Gaban mungkin memiliki pengetahuan tentang hal ini dari pengalaman mereka bersama Roger. Informasi tentang pulau itu sendiri, mereka mungkin memiliki rincian penting tentang lingkungan Laut Tale, tantangan yang ada di sana, atau bahkan mekanisme pertahanan pulau tersebut. Kunci simbolis atau literal. Mungkin ada kunci, simbolis atau bahkan objek literal yang diperlukan untuk mencapai atau memahami Laut Tale sepenuhnya. Rayleigh dan Gaban mungkin mengetahui keberadaan atau cara mendapatkan kunci ini. Peringatan atau panduan. Mengingat potensi bahaya di sekitar Laut Tale atau kebenaran yang tersembunyi di dalamnya, mereka mungkin ingin memberikan peringatan atau panduan kepada Luffy untuk mempersiapkannya secara mental dan fisik. Skenario pertemuan untuk membagikan informasi. Pertemuan di Elbaf. Jika Rayleigh datang ke Elbaf, ini bisa menjadi kesempatan ideal bagi mereka berdua untuk berbagi informasi dengan Luffy secara langsung, terutama jika mereka merasa Elbaf memiliki kaitan dengan petunjuk menuju Laut Tale. Pesan terpisah, mereka mungkin menyampaikan informasi penting melalui pesan atau perantara yang berbeda, yang kemudian akan membantu Luffy ketika dia sudah lebih dekat ke tujuannya. Bimbingan di saat krusial. Mereka mungkin muncul kembali di saat-saat krusial menjelang atau bahkan di sekitar Laut Tale untuk memberikan bimbingan terakhir atau membantu mengatasi rintangan yang tidak terduga. Signifikansi peran mereka. Memastikan Luffy berjalan di jalur yang benar. Dengan pengetahuan mereka, Rayleigh dan Gaban dapat membantu Luffy menghindari kesalahan atau rintangan yang tidak perlu dalam perjalanannya menuju Laut Tale. Membuka jalan menuju tujuan akhir, informasi yang mereka miliki bisa menjadi kunci untuk membuka langkah terakhir menuju pulau legendaris tersebut. Menghubungkan masa lalu dengan masa depan. Peran mereka akan menekankan bagaimana warisan Roger terus membimbing generasi baru dalam mencapai impian yang sama. Kesimpulan teori. Sebagai orang-orang yang pernah mencapai Laut Tale, Rayleigh dan Gaban memiliki peran potensial yang sangat penting dalam membantu Luffy mencapai tujuan akhirnya. Pertemuan mereka bisa menjadi momen kunci di mana mereka berbagi pengetahuan dan wawasan yang tak ternilai harganya, memandu Luffy melalui langkah-langkah terakhir menuju pulau legendaris dan kebenaran dunia. Cara dan waktu mereka memberikan bantuan ini akan menjadi bagian penting dalam klimaks cerita One Piece. Assalamualaikum teman-teman, jangan lupa untuk subscribe ya. Mari kita telaah lebih lanjut teori tentang Rayleigh dan Gaban secara bersama-sama menyampaikan restu atau harapan kepada Monkey D. Luffy untuk meneruskan warisan Gold de Roger. Makna, restu, dari para legenda. Sebagai orang-orang yang paling dekat dengan Raja Bajak Laut, Rayleigh dan Gaban memiliki pemahaman mendalam tentang impian, tujuan, dan kehendak Roger. Restu, dari mereka bukan hanya sekadar kata-kata dukungan, tetapi juga pengakuan bahwa Luffy memiliki potensi dan semangat yang diperlukan untuk mewarisi apa yang ditinggalkan Roger dan mungkin melampauinya. Ini akan membawa beban tanggung jawab yang besar namun juga memberikan dorongan moral yang tak ternilai harganya bagi Luffy. Skenario penyampaian warisan. Pertemuan di Elbaf. Jika Rayleigh datang ke Elbaf dan bertemu dengan Gaban dan Luffy, momen ini bisa menjadi waktu yang tepat untuk penyampaian warisan. Mereka mungkin akan berbicara tentang Roger, petualangan mereka, dan harapan mereka untuk masa depan dunia bajak laut yang bebas. Pesan terpisah yang kemudian terhubung. Rayleigh mungkin menyampaikan pesan atau memberikan petunjuk kepada Luffy secara terpisah, dan Gaban melakukan hal yang sama. Ketika Luffy memahami kedua pesan tersebut, ia akan merasakan beban warisan yang lebih besar. Melalui tindakan dan bimbingan, restu tidak harus berupa pidato formal. Rayleigh dan Gaban bisa menunjukkan kepercayaan mereka pada Luffy melalui tindakan mereka, seperti membantu dalam pertempuran penting atau memberikan bimbingan krusial di saat-saat sulit. Di ambang Laut Tale, mungkin saat Luffy semakin dekat dengan Laut Tale, Rayleigh dan Gaban akan muncul, secara fisik atau melalui pesan,
untuk memberikan dukungan terakhir dan menegaskan bahwa Luffy adalah orang yang tepat untuk mencapai tujuan Roger. Elemen-elemen dalam penyampaian warisan. Pengakuan potensi Luffy. Mereka akan mengakui kekuatan, tekad, dan karisma Luffy yang mengingatkan mereka pada Roger. Harapan untuk masa depan. Mereka akan menyampaikan harapan mereka bahwa Luffy akan membawa perubahan positif bagi dunia dan mewujudkan impian Roger akan kebebasan. Penyampaian tanggung jawab. Mereka mungkin akan menekankan pentingnya kebebasan dan tanggung jawab yang datang dengan kekuatan besar, mengingatkan Luffy untuk menggunakan kekuatannya dengan bijak. Dukungan penuh. Mereka akan menegaskan bahwa Luffy tidak sendirian dan para legenda dari masa lalu mendukungnya dalam perjalanannya. Dampak penyampaian warisan. Peningkatan motivasi Luffy. Mengetahui bahwa para legenda mempercayainya akan memberikan dorongan moral yang besar bagi Luffy. Penguatan posisi Luffy. Restu dari Rayleigh dan Gaban akan semakin mengukuhkan status Luffy sebagai figur sentral di era baru. Koneksi dengan masa lalu, ini akan memperkuat tema tentang bagaimana generasi baru terhubung dengan warisan generasi sebelumnya. Momen emosional bagi penggemar. Melihat dua karakter ikonik dari era Roger memberikan dukungan kepada Luffy akan menjadi momen yang sangat emosional dan memuaskan bagi para penggemar. Kesimpulan teori. Penyampaian warisan dari Rayleigh dan Gaban kepada Luffy adalah momen yang sangat dinantikan dan memiliki potensi naratif yang kuat. Ini akan menjadi simbol peralihan generasi, pengakuan atas potensi Luffy, dan penegasan bahwa impian Roger akan terus hidup melalui Kapten Bajak Laut Topi Jerami. Cara dan waktu penyampaian, restu, ini akan menjadi bagian penting dalam perjalanan Luffy menuju puncak dunia bajak laut. Assalamualaikum teman-teman, jangan lupa untuk subscribe ya. Mari kita telaah lebih lanjut teori tentang Rayleigh dan Gaban bersatu untuk menghadapi ancaman besar seperti pemerintah dunia atau bajak laut Kurohige, terutama jika ancaman tersebut membahayakan Monkey D. Luffy atau sekutu mereka. Potensi ancaman skala besar, dalam alur cerita One Piece yang semakin mendekati klimaks, kemungkinan munculnya ancaman yang melampaui satu individu atau kelompok bajak laut sangatlah besar. Dua kandidat utama untuk ancaman skala besar ini adalah pemerintah dunia, dengan kekuatan militer yang besar, teknologi canggih, dan organisasi rahasia seperti Chip Herpol. Pemerintah dunia adalah musuh ideologis Luffy dan berpotensi menjadi lawan terakhir dalam perang besar. Bajak laut Kurohige, dengan ambisi untuk mendominasi dunia dan kekuatan buah iblis yang luar biasa, Marshal Detich dan krunya adalah ancaman langsung bagi impian Luffy dan stabilitas dunia. Alasan Rayleigh dan Gaban bersatu, melindungi Luffy. Sebagai mantan kru Raja Bajak Laut, baik Rayleigh maupun Gaban memiliki ikatan dan harapan terhadap Luffy sebagai penerus Roger. Jika Luffy berada dalam bahaya besar dari pemerintah dunia atau Kurohige, mereka kemungkinan akan mengesampingkan perbedaan atau kehidupan pensiun mereka untuk melindunginya. Melindungi sekutu, Luffy telah mengumpulkan aliansi yang luas dan berharga. Jika ancaman besar membahayakan sekutu-sekutu ini, Rayleigh dan Gaban, yang mungkin juga memiliki hubungan dengan beberapa dari mereka atau memahami pentingnya aliansi Luffy, akan turun tangan. Ancaman terhadap dunia. Jika pemerintah dunia atau Kurohige bertindak dengan cara yang mengancam keseimbangan dunia atau kebebasan banyak orang, Rayleigh dan Gaban, yang pernah berlayar dengan Raja Bajak Laut yang menginginkan kebebasan, mungkin merasa terpanggil untuk bertindak. Mempertahankan warisan Roger. Mereka berdua adalah bagian dari warisan Roger. Jika ada kekuatan yang mencoba menghancurkan atau menodai warisan tersebut, misalnya, melalui penindasan atau manipulasi sejarah, mereka mungkin akan bersatu untuk melawannya. Skenario bersatu menghadapi ancaman. Bergabung dalam perang besar. Jika perang besar melawan pemerintah dunia pecah, Rayleigh dan Gaban bisa menjadi komandan atau tokoh penting dalam aliansi yang mendukung Luffy, menggunakan pengalaman dan kekuatan mereka untuk memimpin dan bertempur di garis depan. Konfrontasi langsung dengan Kurohige. Jika Kurohige secara langsung mengancam Luffy atau sekutunya di lokasi tertentu, misalnya, Elbaf atau pulau penting lainnya, Rayleigh dan Gaban mungkin akan bekerja sama untuk melawannya.
Membentuk front pertahanan. Mereka mungkin akan bekerja sama untuk melindungi wilayah penting atau sekutu dari serangan pemerintah dunia atau Kurohige, bertindak sebagai garis pertahanan yang kuat. Memberikan bimbingan dan kekuatan tambahan. Bahkan jika tidak bertempur secara langsung berdampingan, mereka bisa berkoordinasi untuk memberikan nasihat strategis dan dukungan kekuatan kepada Luffy dan aliansinya dalam menghadapi ancaman besar. Signifikansi persatuan mereka menunjukkan kekuatan generasi legenda. Persatuan dua anggota terkuat kru Roger akan menunjukkan betapa dahsyatnya kekuatan generasi lama dan memberikan harapan bagi aliansi Luffy. Dampak psikologis pada musuh. Kehadiran Rayleigh dan Gaban di pihak Luffy akan memberikan tekanan psikologis yang besar pada musuh, terutama mereka yang mengetahui reputasi bajak laut Roger. Momen epik dalam cerita. Melihat dua legenda bekerja sama untuk tujuan yang sama pasti akan menjadi momen yang sangat epik dan memuaskan bagi para penggemar. Kesimpulan teori. Teori tentang Rayleigh dan Gaban bersatu untuk menghadapi ancaman besar sangatlah menarik dan memiliki potensi untuk menciptakan momen-momen paling mendebarkan dalam cerita One Piece. Kesediaan mereka untuk bertarung demi Luffy dan kebebasan dunia akan menggarisbawahi pentingnya warisan Roger dan ikatan antar generasi bajak laut. Assalamualaikum teman-teman, jangan lupa untuk subscribe ya. Mari kita telaah lebih lanjut teori tentang Rayleigh dan Gaban bertemu untuk menganalisis tantangan yang dihadapi Monkey D. Luffy. Evaluasi perjalanan Luffy hingga saat ini, Rayleigh dan Gaban, dengan pengalaman mereka yang luas di Grand Line, akan memiliki perspektif yang unik dalam mengevaluasi perjalanan Luffy sejauh ini. Mereka akan mempertimbangkan musuh-musuh kuat yang dikalahkan, mereka akan mengingat kembali para lawan tangguh yang telah dikalahkan Luffy, mulai dari Shichibukai hingga Yonko. Diskusi ini akan membantu mereka mengukur tingkat kekuatan dan kemampuan Luffy saat ini. Mereka mungkin akan menganalisis bagaimana Luffy mengatasi tantangan-tantangan tersebut, termasuk penggunaan haki dan kekuatan buah iblisnya. Rintangan yang telah dilalui. Mereka akan membahas berbagai rintangan non-musuh yang telah dihadapi Luffy, seperti kondisi cuaca ekstrim di Grand Line, jebakan alam, dan dilema moral yang sulit. Ini akan memberikan gambaran tentang ketahanan dan kecerdasan Luffy dalam menghadapi kesulitan. Sekutu yang telah diperoleh, mereka akan mempertimbangkan sekutu-sekutu kuat yang telah Luffy kumpulkan di sepanjang perjalanannya. Ini penting karena Luffy tidak berjuang sendirian, dan kekuatan aliansinya akan menjadi faktor kunci dalam tantangan di masa depan. Memprediksi tantangan di masa depan. Dengan pemahaman mereka tentang dunia dan kekuatan-kekuatan besar yang ada, Rayleigh dan Gaban akan mencoba memprediksi tantangan yang mungkin menanti Luffy. Pemerintah dunia. Sebagai kekuatan dominan di dunia, pemerintah dunia pasti akan menjadi musuh utama Luffy, terutama setelah insiden Enies Lobby dan keterlibatannya dalam berbagai konflik besar. Mereka akan membahas potensi kekuatan Angkatan Laut, Gorosei, dan Ksatria Suci. Yonko lain. Meskipun Kaido dan Big Mom telah dikalahkan, Yonko lain seperti Shanks dan Kurohige masih menjadi ancaman besar. Mereka akan menganalisis kekuatan dan ambisi masing-masing Yonko dan bagaimana Luffy mungkin berinteraksi dengan mereka. Bajak Laut Kurohige. Sebagai rival utama Luffy dalam perebutan One Piece, Bajak Laut Kurohige dengan kekuatan buah iblis yang dicuri dan ambisi Teach yang gelap akan menjadi ancaman yang sangat serius. Mereka akan membahas potensi konfrontasi dan bahaya yang ditimbulkan oleh kru Kurohige. Misteri Lauk Tale. Perjalanan menuju Lauk Tale sendiri penuh dengan misteri dan bahaya yang belum diketahui. Mereka akan berspekulasi tentang tantangan terakhir yang mungkin dihadapi Luffy untuk mencapai pulau tersebut dan mengungkap kebenaran dunia. Ancaman dari luar kekuatan besar yang dikenal. Mungkin ada kekuatan tersembunyi atau ancaman yang belum sepenuhnya terungkap di dunia One Piece. Rayleigh dan Gaban, dengan pengetahuan mereka tentang sejarah, mungkin memiliki firasat atau informasi tentang potensi bahaya ini. Tujuan analisis. Tujuan utama mereka menganalisis tantangan ini adalah untuk memahami tingkat kesiapan Luffy, mengevaluasi apakah Luffy saat ini cukup kuat dan berpengalaman untuk menghadapi tantangan di masa depan. Mengidentifikasi kelemahan potensial, mencari area di mana Luffy dan krunya mungkin rentan atau kurang persiapan. Merencanakan dukungan yang tepat. Berdasarkan analisis mereka, mereka dapat merancang cara terbaik untuk memberikan bantuan yang dibutuhkan Luffy, baik secara langsung maupun tidak langsung. Kesimpulan teori. Pertemuan antara Rayleigh dan Gaban untuk menganalisis tantangan yang dihadapi Luffy akan menjadi sesi perencanaan strategis yang penting. Dengan menggabungkan pengetahuan masa lalu dan pandangan ke masa depan,
Mereka dapat memberikan wawasan berharga tentang jalan yang harus dilalui Luffy dan bagaimana cara terbaik untuk membantunya mencapai tujuannya. Analisis ini akan menjadi landasan bagi tindakan mereka selanjutnya dalam mendukung sang calon Raja Bajak Laut.